Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Aku mau sedikit menanggapi guys ya tentang masalah ini ya Pak, yang lagi rame, yang Pak Peter Gonda itu yang membuat 8 poin yang lagi rame di IG-nya gitu ya. Jadi ada beberapa 8 poin itu yang menurut aku yang ada beberapa yang perbedaan pendapat sih aku dan Pak Peter Gonda ini ya. Mungkin karena dia orang pintar dan aku orang bodoh ini, jadi ya ada sedikit perbedaan pendapat aja ya kan. Jadi kalau yang perlu aku cermati itu poin nomor 1, nomor 2, sama 5, sama 6 itu udah urusan masing-masing lah ya. Kalau itu gak usah kita tanggapin lagi, itu udah urusan masing-masing. Cinta bangsa, cinta PSSI, dan 5 nama 6 itu udah tergantung manusianya ya. Jadi kita nggak bisa, aku nggak mau ngejudge yang itu udah urusan masing-masing Pak. Cuman yang kita berbeda ini nomor 3, kayaknya poin Bapak yang nomor 3 kita sudah pasti berbeda ini Pak. Nomor 3 itu tulisannya, apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Kalau Pak Peter Gonda, saya malu. Kalau saya malah enggak Pak, saya enggak Pak. Soalnya itu mereka itu memilih jadi warga negara Indonesia Pak. Dan tidak ada pelanggaran yang mereka langgar gitu. Dan itu sah. Bukannya tidak sah. Jadi kenapa saya harus malu? Bahwa ada orang yang mau berjuang untuk bangsa ini, kenapa saya harus malu? Seperti Martin Paes. Itu malah bapak ibunya nggak ada darah. Cuma saya sudah tidak mau lagi di situ Pak, warna kulit soal darah. Tapi kalau dia sudah disumpah jadi warga negara Indonesia dan dia mau berjuang untuk bangsa ini, saya sudah sampai di titik itu Pak. Saya cinta Martin Paes, saya bangga dengan dia Pak, dengan perjuangannya untuk bangsa ini. Saya sudah tidak mau lagi melihat warna kulit, saya tidak mau lagi lihat dari mana keturunan apa, saya tidak mau Pak. Kalau dia sudah sah jadi orang Indonesia, titik, saya bangga bapakku. Apalagi dengan Justin Hubner, J.I. Jess, Tom Haye, Ivan Jenner yang saat itu nggak tahu nih sepak bola kita mau dibawa kemana, tapi mereka mau langsung setuju untuk membela bangsa ini, membawa Indonesia untuk pertama kali ini negara ronde 3 sampai sekarang kita sudah mau mendekati Piala Dunia. Itu saya respect dan saya bangga dengan mereka Pak. Padahal sepak bola kita saat itu masih morat-marit Bapak, tapi mereka mau dan saya bangga dengan mereka semua. Seluruh pemain timnas Indonesia, baik yang main di Liga 1, diaspora main di luar, saya bangga semua Bapakku. Saya tidak ada yang tidak bangga. Rizky Ridho apalagi my brother itu bagus banget mainnya Pak. Walaupun dia main di Liga Indonesia yang dibilang levelnya masih di bawah, tapi dia membuktikan dia bisa. Kalau itu saya sangat bangga Pak. Yang kedua itu nomor 7 kita juga beda pendapat Pak. Apakah menurut Anda tidak lebih baik membina pemain kita dari muda SD? Sudah lama kita lakukan dan gagal Bapak. Saya juga itu Mungkin Pak Peter Gonda ini kurang update soal sepak bola mangkali. dapat dan tidak sependapat beberapa Bapak dengan Bapak. Saya rasa ada memang pemain ini kita memang nggak bisa ini Pak. Gimana? Udah tahu sendiri kan, dari SAD semua udah gagal semua Pak. Piala Danon semua segala macam. Memang susah pemain-pemain lokal kita ini SDM-nya aja udah dari gizi udah beda Pak. Tapi itu kita pikirkan nanti bersama-sama. Bapak lebih pintar dari saya, mungkin nanti dari Bapak jalan keluarnya bisa dapat lebih bagus. Kalau itu ya saya juga mengharapkan ide-ide dari Bapak lah, gimana pemain-pemain muda kita ini bisa terangkat lah dan bisa main di luar nanti seperti Liga Inggris, Liga Spanyol. Semoga Pak ya keluar dari ide-ide cemerlang Bapak ya. Kalau saya mah orang bodoh, nggak ngerti saya gimana ininya. Pertanyaannya kenapa harus malu gitu? Posisinya begini, pemain-pemain diaspora yang ada sekarang ini setengahnya mereka itu orang Indonesia. Mama atau bapaknya mereka atau kakek neneknya mereka itu orang Belanda. Jadi mereka setengahnya itu punya darah Indonesia, setengahnya lagi punya darah Belanda. Apakah kita tidak mau bilang mereka anak-anak Indonesia? Apa bedanya mereka dengan kita yang aslinya bapak mama kita, kakek neneknya kita orang Indonesia semua? Bedanya itu kita lahir di Indonesia dan orang lahir di Belanda. Hanya itu perbedaannya. Dengan warna kulit, mereka lebih putih, kita sawo matang. Itu saja perbedaannya. Kalau soal cinta tanah air segala macam, saya pikir mereka sudah disumpah kok. Mereka sudah ada paspor Indonesianya. Jadi buat apa kita persoalkan kita harus malu dengan 9 pemain naturalisasi, 2 pemain lokal? Buat apa? Kalau semua 11 orang itu berjuang mati-matian untuk bawa nama sepak bola Indonesia, harusnya kita dukung. Apa yang sudah dilakukan oleh PSSI sekarang, saya pikir ini sudah sangat bagus sekali. Mau sampai kapan sepak bola kita mengandalkan pemain lokal? Apa kita hanya mau melihat itu Piala AFF yang tidak penting? Sekarang yang ditargetkan sama PSSI apa? Masuk 100 besar peringkat FIFA. Yang pertama, yang kedua, main di Piala Asia. 2027 kita main otomatis. Tidak pakai kualifikasi seperti negara Asia Tenggara yang lain. Yang ketiga, kita akan bermain di Piala Dunia.
Sedikit lagi, beberapa langkah lagi kita main di Piala Dunia. Itu berkat siapa? Berkat pemain-pemain diaspora, berkat pemain lokal, kolaborasi, PSSI. Jadi kalau kita bilang malu dengan 9 pemain naturalisasi, dasarnya apa? Iya kan? Dasarnya apa harus kita malu dengan mereka? Toh mereka juga orang Indonesia. Malu itu kecuali mereka itu mantan narapidana dari sana, tiba-tiba jadi warga negara Indonesia, kemudian bermain bola, itu baru kita malu. Terus kalau kita mau bilang pembinaan usia muda, kenapa tidak dibina? Siapa bilang tidak ada pembinaan usia muda? Tapi pertanyaannya, bakat mereka ada tidak? Mereka mau berusaha tidak? Mereka mau latihan tidak? Ini kan program jangka pendek. Tuntutan masyarakat untuk sepak bola Indonesia itu terlalu tinggi. Dengan tuntutan yang begitu tinggi, kita pakai pemain lokal, bunuh diri namanya. Makanya Pak Erick Thohir dengan segala macam cara itu membujuk pemain-pemain diaspora ini dengan jajaran-jajarannya dia di PSSI. Untuk apa? Untuk bawa mereka bermain untuk Indonesia. Dan yang lebih serunya lagi apa? Banyak pemain-pemain grade A itu yang antri di belakang untuk memain untuk Indonesia. Harusnya kita bangga. Mereka sebenarnya pulang ke tanah air untuk bela Indonesia. Jadi kalau kita bilang malu, sebenarnya dasarnya apa kita malu? Karena posisi mereka ini orang-orang Indonesia juga. Bapak mama mereka orang Indonesia. Salah satu dari orang tua mereka itu orang Indonesia. Jadi tidak perlu kalau kita malu. Kalau malu ya malu sendiri. Jangan bilang kita harus malu segala macam. Jangan bawa-bawa nama Indonesia. 99% warga negara Indonesia, saya pikir dari 200 juta sekian masyarakat Indonesia dukung yang dilakukan sama Erick Thohir. Karena memang posisi kita, sepak bola kita sekarang ada di tren positif. Coba deh kita lihat sebelum Erick Thohir peringkat FIFA kita berapa? 170-an. Semenjak dia pegang PSSI itu kita naik pelan-pelan sampai sekarang ada di 129. Apakah kita tidak bangga? Bangga dong. Kalau Pak tidak bangga silahkan. Pak mungkin lebih memilih sepak bola Belanda kah, Inggris kah, Portugal kah, Argentina kah. Kita tidak urus sampai di sana. Yang kita tahu sepak bola sekarang itu sudah bagus. Memang dalam beberapa hari terakhir ini berhembus kencang isu-isu yang sebenarnya mau buat PSSI itu kembali ke zaman 20 tahun yang lalu. Dimana ada yang bilang para pemain diaspora ini punya 2 paspor, memegang 2 paspor. Nah itu langsung dibantah sama Exco PSSI, Pak Arya Sinalungga itu. Dia bantah bahwa pemain diaspora ini hanya punya 1 paspor. Paspor misalkan mereka datang ke Indonesia, yang digunakan itu paspor Indonesia. Ketika mereka keluar dari Indonesia, yang digunakan itu paspor Indonesia. Jadi mereka hanya punya 1 paspor. Jadi tidak ada 2 paspor. Jadi memang angin-angin yang selama ini berhembus ini cukup kencang untuk membuat PSSI sebenarnya kembali lagi ke 20 tahun ke belakang. Kembali ke belakang, sepak bola kita mau jadi apa? Iya kan? Lebih bagus kita dukung saja PSSI. Apa yang mereka buat sekarang, saya pikir ini sudah buat masyarakat Indonesia yang gila bola ini itu sudah sangat benar sekali yang PSSI buat sekarang ini. Saya pikir begitu. Ada yang malu sama timnas Indonesia nih komentarnya, Pak Peter Gonta, mantan dubes Indonesia. Saya tidak malu Pak mendukung timnas, banyak naturalisasi. Dia saja yang malu. 200 sekian juta masyarakat Indonesia ini tidak akan malu, dia saja yang malu. Toh kita tidak kenal dia juga siapa, iya kan? Bukan orang asing. Hanya mantan duta besar saja mau. Juga ngomong urat mangun, namanya aja orang Indonesia Pak. Jadi iya, salah betul. persepsi menganggap mereka tuh asing. Padahal itu mereka keturunan Indonesia. Rambutnya hitam semua Pak, nggak ada yang kuning, nggak ada yang blonde, nggak ada yang pirang. Oke? Beda pendapat boleh, saya hargai perbedaan kontroversi, oke. Tapi saya bangga terhadap timnas Indonesia. Tidak malu seperti Bapak. Ada yang malu Pak. Ramai di media sosial pernyataan dari Peter Gontra terhadap pemain-pemain diaspora kita. Dia bahkan seperti curhat di media sosial, banyak sekali pernyataan statement yang dia berikan. Tapi di sini sedikit saja sudah dibalas langsung oleh Pak Arya Sinulinga. Dan statement yang mungkin nomor 5 yang paling berbahaya ya. Karena ketika sudah menjadi tidak bermain untuk Indonesia, pastinya dia akan melepas lagi password untuk WNI-nya. Pak, saya hanya membilang bahwa gini ya, untuk menjadi warga negara Indonesia kita tidak ada namanya 2 paspor. Jadi hanya 1 paspor tunggal untuk 1 kewarganegaraan. Jadi yang jelas jika sudah tidak berseragam Indonesia pun, contoh yang paling gampangnya adalah mungkin saat ini Irfan Bahdim. Irfan Bahdim adalah pemain keturunan yang memilih untuk berkarir di Indonesia, bahkan menjadi pemain timnas Indonesia. Dan saat ini karir sudah meredup. Tapi apa yang Bapak kalian lihat,
Dia menonton pertandingan secara langsung di GBK, mendukung timnas Indonesia, dan saat ini tinggal di Indonesia. Kecintaan sepak bola terhadap Indonesia itu nomor satu, Pak. Ya, jadi jangan sampai kita memecah belah lagi antara para supporter untuk namanya melakukan perbedaan-perbedaan. Yang jelas saat ini memang kalau kalian tahu, dampaknya signifikan terkait kedatangan pemain-pemain keturunan itu sangat luar biasa. Tapi sepak bola di Indonesia belumlah modern, belumlah maju, belumlah bertaraf industrial. Yang jelas saat ini sedang dilakukan perbaikan-perbaikan oleh Ketua Umum Erick Thohir. Jadi Bapak seperti itu ngomongnya tidak mudah, Pak. Dikarenakan Pak Erick Thohir juga saat ini sudah mencoba merangsak ke bawahnya. Contohnya seperti Liga 1, dan mungkin Liga depan juga akan ada namanya Liga 4. Bahkan nanti di Piala Surati pun sudah ada liga dari per minggunya. Jadi mohon maaf, Bapak ngikutin dulu sepak bola per Indonesianya. Kalau Indonesia sudah bertaraf seperti mungkin Inggris, barulah kita berbicara seperti itu, untuk mendapatkan pemain-pemain potensial dari bawahnya. Klub juga bertanggung jawab saat ini, Pak. Terbukti banyak sekali dari kelompok umur yang bermain dari klub-klub di Indonesia. Contohnya, Jahabi Goli di umur 17 sudah menjadi top scorer saat di Piala AFF kemarin. Nah, kalau kita melihat dari statementnya Pak Peter Gonta ini, sepertinya beliau ini sama sekali tidak mengerti soal sepak bola gitu. Ya, sama sekali tidak mengerti. Karena kita lihat dari poin 1 sampai dengan poin 8 ini. Oke lah, ada beberapa poin mungkin yang ya terserah, berbeda persepsi itu tidak masalah. Tetapi ada yang beberapa dari poin, contohnya poin 3 sama dengan poin 5 kalau tidak salah, poin 7 nih. Soal pembinaan usia muda, kemudian PSSI 9 pemainnya adalah pemain bangsa asing yang dinaturalisasi. Tidak juga sebenarnya. Mereka bukan di asal-asal naturalisasi. Seharusnya begini ya. Pemain naturalisasi, kita bilang naturalisasi itu kecuali macam kayak Beto Gonçalves, Pastojevic ya kan. Kemarin itu ada bermain untuk Piala AFF kalau tidak salah. Di zamannya STY juga. Mereka ini bukan orang Indonesia, sama sekali tidak punya darah Indonesia. Tapi mereka bermain untuk Indonesia dan pakai baju merah-merah, putih-putih, berlambangkan Garuda di dada. Kenapa kita tidak komentar itu? Sedangkan mereka ini tidak punya sama sekali darah Indonesia, ya kan? Tidak punya sama sekali. Kenapa kita tidak komen itu? Sedangkan yang 9 pemain yang dibilang sama Peter Gonta ini itu punya darah Indonesia, keturunan Indonesia. Ya haknya mereka mau pilih dong, punya negara, punya bapak kah, mama kah? Pertanyaannya, Australia kemarin lawan kita, apakah ada pemain asli mereka Australia? Tidak ada, semua pemain naturalisasi. 90% pemain naturalisasi. Jadi kalau kita bilang malu dengan Indonesia yang memakai 9 pemain naturalisasi dan hanya 2 pemain lokal, ya kita harus baca baik-baik dulu. Kita harus lihat latar belakang mereka, keluarga mereka seperti apa. Jangan kita mau mendiskriminasi mereka seolah-olah mereka ini orang asing kulit putih yang tidak punya hak untuk membela Indonesia. Padahal mereka berhak untuk membela Indonesia loh. Kalau mau komentari ya komentari saja si Beto Gonçalves yang sama sekali dia tidak ada darah Indonesia, dia orang Brasil. Spasojevic itu tidak ada darah orang Indonesia. Kenapa tidak komentari mereka? Toh mereka juga dinaturalisasi. Iya kan? Jadi kalau mau bilang malu, saya pikir 200 juta lebih masyarakat Indonesia tidak akan pernah malu. Mungkin hanya Peter Gonta yang merasa malu, mungkin dia diejek atau oleh kawan-kawannya dia atau seperti apa. Jadi dia membuat statement seperti itu, teman-teman. Pak Arya merespon orang-orang yang nyinyir terhadap pemain naturalisasi timnas Indonesia. Jadi sebelumnya mantan dubes Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, itu mengkritik timnas Indonesia karena diisi banyak pemain naturalisasi. Dan beliau mengaku malu karena timnas diisi terlalu banyak naturalisasi. Beliau sampai menyinggung soal paspor ganda pemain timnas Indonesia, terutama pemain naturalisasi yang belum dikembalikan. Dan akhirnya kalau dia bilang punya paspor ganda, menurut saya ini tuduhan serius, harus dibuktikan sama Pak Peter Gonta. Jangan sampai hanya asal bicara kemudian akan menjadikan persepsi publik terhadap pemain-pemain diaspora ini menjadi buruk begitu, menjadi negatif. Jangan sampai seperti itu, harus bisa dibuktikan loh statement-statement seperti itu. Arya Sinulinga menanggapi itu ya. Menurut Pak Arya, ada aja orang-orang yang berusaha menggembosi timnas Indonesia dengan isu-isu yang tidak jelas. Betul. Ya memang aneh ya. Timnas lagi bagus-bagusnya kok dikata-katain dengan isu-isu yang tidak jelas. Tapi sebetulnya orang-orang yang menyenggol pemain naturalisasi itu bukan cuma Pak Peter Gonta aja. Sebelumnya ada Ketua Save Our Soccer SOS yang mengkritik pemain naturalisasi yang belum mengembalikan paspor timnas Indonesia.
Ya, dikutip dari situs berita bola.net, Ketua SOS Akmal Marhali sama kayak Peter Gonta mempermasalahkan pemain naturalisasi yang belum mengembalikan paspor Belanda. Terlalu nyinyir kata Pak Arya Sinulinga. Sebelumnya juga ada Bung Toel yang mengkritik 9 pemain naturalisasi hanya bisa main bertahan kata lawan Arab Saudi. Tidak ada permainan menyerang. Beda lagi dengan Anton Sanjoyo ya, yang mengatakan dia tidak bangga dengan Indonesia yang diisi pemain naturalisasi. Dia tidak bangga dengan PSSI. Emang siapa juga yang butuh kau bangga ya kan? Jadi aku terima kasih untuk Pak Arya Sinulinga yang udah merespon untuk orang-orang ini ya. Walaupun sebenarnya yang direspon cuman Pak Peter Gonta. Orang-orang yang nyinyir untuk timnas Indonesia, nggak usah kalian nonton timnas Indonesia, oke? Begini, kalau misalkan menang, semua pasti elu-elukan STY 9 pemain naturalisasi. Bukannya 9 sebenarnya. Itu ada banyak pemain naturalisasi. Sorry, pemain diaspora yang ada sekarang di Indonesia sekitar 14 orang. Tambah lagi 2 Mesilgers dengan Eliano Reinders itu. Tambah lagi nanti datang itu Mauro Zylstra itu akan datang. Itu sudah berkasnya sudah ada di DPR mungkin itu. Sebentar lagi mungkin mereka disumpah. Ada sekitar 19 orang atau 18 orang, saya kurang tahu pasti. Tapi yang pasti itu ada 9 orang naturalisasi lagi. Diaspora itu yang bermain kemarin di 2 laga perdana di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga itu ada 9 orang. Mereka ini punya, sekali lagi mereka punya keturunan Indonesia. Jadi misalkan begini, kalau misalkan mereka menang, yang dielu-elukan itu STY, pemain diaspora, pasti kita bilang mereka ini gara-gara mereka jadi Indonesia bisa menang ya, iya kan? Tapi kalau misalkan imbang kalah, kita bilang kita malu, kita tidak maju sepak bola Indonesia jadi menggunakan 9 pemain diaspora. Jadi saya pikir kalau saja Indonesia menang, pasti semua akan mengelu-elukan STY dan juga 9 pemain diaspora itu. Hanya karena imbang. Jadi mereka mulai mencari-cari kesalahan. Akhirnya dengan mereka tidak dapat kesalahannya pemain-pemain diaspora ini, mereka tidak dapat. Akhirnya mereka mencari kesalahan itu. Apa yang mereka dapat? Paspor. Bayangkan, paspor mereka bisa permasalahkan. Mereka bilang ada dua paspor Belanda dan juga paspor Indonesia. Ya, kalau misalkan seperti itu tuduhannya, itu saya anggap tuduhan. Karena kan itu terlalu tendensius terhadap pemain-pemain diaspora yang sekarang. Ya buktikan dong bahwa mereka punya 2 paspor. Jangan sampai kita hanya asal bicara kemudian tidak bisa untuk ya membuktikan apa yang dibicarakan. Akhirnya jadi tuduhan serius untuk pemain diaspora, pemain Indonesia, dan menjadi persepsi publik yang negatif terhadap mereka. Itu yang kita jaga, jangan sampai seperti itu. Ya terserah mau beda pendapat, mau mengkritik silahkan, itu hak masing-masing orang. Ini kan sekali lagi negara demokrasi, kita bebas untuk mengkritik siapa saja, ya mengkritik ya sesuai dengan fakta dan data yang ada. Jangan sampai kita mengkritik ya hanya kita nyinyir, tetapi kita tidak bisa buktikan statement kita bahwa mereka ini punya paspor ganda atau 2 paspor. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita bilang malu, sekali lagi bahwa orang Indonesia tidak akan pernah malu dengan 9 pemain naturalisasi. Bukan hanya 9, semua pemain naturalisasi. Dan kita bangga dengan mereka, bangga dengan pemain lokal, karena mereka berkolaborasi, berjuang mati-matian untuk satu, bahwa nama sepak bola Indonesia semakin dikenal dunia. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.